Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat Suara Kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 63 ayat yang ketiga sampai 5. Mazmur 63 ayat 3 sampai 5. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Judul renungan kita hari ini adalah, Kasih Tuhan lebih baik dari hidup. Saudara yang terkasih, inilah renungan kisah inspiratif kita pada malam hari ini. Setelah mengalami lagi suatu kemunduran fisik yang tak terduga, saya bergabung dengan suami dan jemaat lainnya untuk retret di pegunungan. Dengan terlatih-tatih saya menaiki anak tangga kayu menuju sebuah gereja kecil di atas bukit. Seorang diri di tengah malam yang gelap, saya berhenti untuk beristirahat sejenak di salah satu anak tangga. "Tuhan, tolong aku," bisik saya seraya terdengar bunyi musik dari kejauhan. Saya kembali melangkah perlahan-lahan hingga tiba di sebuah ruangan yang mungil. Sambil menahan rasa sakit, saya menghela napas dengan penuh syukur, karena Allah telah mendengarkan doa saya di alam terbuka. Dalam Alkitab, sejumlah momen penyembahan kepada Allah yang paling mendalam terjadi di alam terbuka, ketika bersembunyi di padang gurun Yehuda, dan kemungkinan besar dalam pelarian dari kejaran anaknya, Absalom. Raja Daud bernyanyi, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu." Setelah mengalami kuasa dan kemenangan dari Allah, Daud menyatakan bahwa kasih setia Allah lebih baik daripada hidup. Itulah yang menjadi dasar komitmen Daud untuk memuji Allah sepanjang hidupnya, bahkan saat ia berada di padang belantara. Daud berkata, "Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku." Saudara yang terkasih, bagaimana kesadaran akan kasih Allah kepada Anda dapat menguatkan saat Anda merasa diserang atau bergumul berat? Kapan iman Anda pernah dikuatkan melalui pujian dan penyembahan kepada Allah di masa-masa sulit? Marilah kita renungkan, seperti Daud, bagaimanapun keadaan kita atau ancaman dari pihak-pihak yang melawan kita, kita pun dapat menunjukkan keyakinan iman kita kepada Allah dengan memujinya. Meski kita akan menderita, bahkan terkadang bukan karena kesalahan kita sendiri, kita dapat meyakini bahwa kasih Allah selalu lebih baik daripada hidup. Bapa, sungguh, kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya.
dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.